Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa kembali, tapi dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Jika biasanya kita berjumpa di kelas, pada kali ini kita akan melaksanakan sistem perkuliahan kita secara online. Walaupun memang kita kemarin sudah kita coba melalui sistem perkuliahan secara online melalui aplikasi Google Classroom, tapi kali ini saya akan menyampaikan materi dalam format video. Mudah-mudahan materi pada hari ini akan bisa diterima dengan baik. Jadi kita melanjutkan materi kita tentang sistem informasi manajemen, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi, ya, organisasi dan strategi. Ya, ini merupakan kelanjutan materi dari sistem informasi manajemen. Baik, jadi sistem informasi, ya, dan organisasi itu saling mempengaruhi satu sama lain. SI dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Nah, dan organisasi harus memperhatikan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Ya. Jadi organisasi harus peka apa yang dilakukan ataupun diambil kebijakan oleh manajer, ya, berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Organisasi harus mampu mengadaptasi, harus mampu berubah. Supaya apa? Supaya proses organisasinya itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Pada sama, organisasi harus menyadari dan harus membuka diri terhadap pengaruh sistem informasi untuk mengambil manfaat dari teknologi baru. Ya. Jadi itu bahwasanya organisasi, ya, ini memang harus menyadari itu yang saya sebutkan tadi. Manajer harus mampu menangkap peluang, tren dari sebuah teknologi informasi. Nah, organisasi dan teknologi informasi ini semuanya saling mempengaruhi. Perkembangan TI akan mempengaruhi kinerja organisasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi juga akan mempengaruhi teknologi informasi apa yang akan digunakan, yang digunakan oleh organisasi tersebut. Nah, jadi kedua kondisi ini salah satu sama lain saling mempengaruhi, dan ada media penengahnya. Ada lingkungan, ada culture, ada structure, business process, politik, manajemen, decision, dan sebagainya. Ya. Pada saat organisasi mengaruhi informasi teknologi, ya, misalkan organisasi yang terjadi menjalankan proses bisnis secara manual, kemudian suatu saat dan ia ingin menerapkan teknologi informasi, akan tetapi mungkin karena pengaruh culture, budaya, di mana pada saat itu budaya lingkungan dari organisasi belum mampu mendukung penerapan teknologi informasi, maka teknologi tersebut akan sulit diadaptasi oleh organisasinya. Ya, jadi lingkungan budaya, struktur organisasi, prosedur, keputusan politik, ya, dan manajemen merupakan faktor penengah yang mempengaruhi interaksi antara teknologi, informasi, dan organisasi. Nah, oke. Sebelum kita bicara terlebih lanjut, kita akan ada satu pertanyaan. Kita akan definisikan apa itu organisasi. Ya. Jadi organisasi itu adalah struktur sosial resmi yang stabil, yang memiliki sumber-sumber dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Jadi kalau kita lihat, ini adalah organisasi, ya. Di sini ada proses produksi dari organisasi, ada input dan ada output. Ya. Input ini diambil dari lingkungan, di mana ada modal kerja, ada sumber daya, yang itu semuanya berasal dari lingkungan, dan itu merupakan input dari sebuah organisasi. Nah, hasil dari proses produksi menghasilkan sebuah produk atau jasa. Nah, itu adalah output dari organisasi, dan ini outputnya ini akan dikeluarkan ataupun diberikan kepada lingkungan sekitar organisasi. Lingkunganlah yang akan memanfaatkan produk atau jasa hasil dari proses produksi dari sebuah organisasi. Nah,
Sedangkan secara perilaku, organisasi tersebut adalah sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang perlu diseimbangkan sepanjang waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Dari sudut pandang perilaku, organisasi menekankan hubungan kelompok, nilai, dan struktur. Nah, sebuah organisasi memiliki karakteristik ya. Yang pertama, sebuah organisasi memiliki pembagian tenaga kerja yang jelas ya, atau kita sebut dengan nama tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Jadi setiap organisasi memiliki resource, memiliki sumber daya manusia, memiliki pekerja di mana mereka memiliki tugas dan pekerjaannya masing-masing ya, memiliki tupoksinya masing-masing. Kalau misalkan dalam sebuah organisasi tidak memiliki tupoksi yang jelas, tidak memiliki pembagian kerja yang jelas, maka akan mengakibatkan proses dari organisasi tersebut menjadi terhambat. Resource atau sumber daya manusia tidak bisa bekerja, pegawai tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena apa? Karena pembagian kerjanya tidak jelas. Si A mengerjakan B. Si A mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sama dengan B dan C, sedangkan ada pekerjaan yang mungkin tidak dikerjakan. Itu karena faktor pembagian kerjanya tidak jelas. Nah, ini menjadi sebuah karakteristik umum dalam sebuah organisasi bahwa setiap organisasi harus memiliki pembagian tenaga kerja yang jelas. Nah, yang kedua, organisasi juga tersusun atas hierarki ya. Struktur, ada pimpinan, ada wakil pimpinan, kemudian ada kepala bagian, kepala UPT, wakil kepala bagian ataupun staf ahli ya, sampai akhirnya pada staf yang paling bawah. Nah, itu adalah hierarki, struktur organisasi. Tidak bisa kondisi pemimpin dalam sebuah organisasi, pemimpinnya banyak kemudian di bawah lebih sedikit ya. Jadi memimpin lebih banyak daripada yang dipimpin. Nah, itu adalah sebuah kondisi struktur yang tidak efektif. Jadi hierarkinya biasanya model hierarki sebuah struktur organisasi itu adalah seperti piramida, di mana pada level top itu adalah top management, kemudian middle management, dan di akhir adalah para pelaksana dari kebijakan, pelaksana yang mengerjakan dari sebuah keputusan yang diambil oleh top manajemen tadi. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah prosedur dan aturan yang eksplisit. Dengan adanya prosedur, adanya aturan yang eksplisit, yang jelas, yang secara detail, itu akan memudahkan pekerja ataupun misalkan orang-orang yang berada dalam organisasi dapat melaksanakan proses. Nah, jadi prosedur dan aturan itu berkaitan dengan proses produksi, proses kegiatan, proses menjalankan organisasi ya, supaya dapat berjalan dengan efektif. Nah, prosedur ini yang menetapkan adalah level manajemen. Manajemen menetapkan kebijakan dimuatlah dalam sebuah prosedur dan sampai akhirnya pihak-pihak yang terkait itu melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian karakteristik umum selanjutnya adalah keputusan bersifat netral dan universal. Posisi jabatan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme. Dan selanjutnya adalah efisiensi organisasi yang maksimum. Ya, setiap organisasi harus melaksanakan efisiensi dari apapun itu. Efisiensi baik dari resource, dari tenaga kerja, dari biaya produksi, kemudian dari pengeluaran operasional, semuanya sebisa mungkin organisasi harus melaksanakan efisiensi. Namun efisiensi tidak boleh mempengaruhi dari kualitas produksi. Efisiensi tidak boleh mempengaruhi dari sebuah proses organisasi. Efisiensi yang baik itu akan menekan biaya atau menekan pengeluaran dari sebuah organisasi. Akan tetapi efisiensi yang baik ini juga akan berimbas pada kualitas proses dalam sebuah organisasi. Maka dari itu efisiensi itu harus memperhatikan proses dari organisasi dan kualitas dari output yang dihasilkan dari sebuah organisasi. Nah, hubungan organisasi dan lingkungan. Lingkungan biasanya berubah lebih cepat daripada organisasi ya. Seperti itulah. Organisasi berjalan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan aturan kebijakan yang ada. Akan tetapi lingkungan kadang berubah lebih cepat. Nah, seperti pada saat ini terjadi ini.
lingkungan organisasi kampus kita, perguruan tinggi, Lembah Dempo saat ini biasa melaksanakan perkuliahan secara biasa di kelas kuliah, kemudian dosen mengajar di kelas, ada diskusi di kelas, tanya jawab seminar. Akan tetapi lingkungan berubah dengan adanya wabah baru dan wabah virus COVID-19 ya, menjadikan proses lingkungan yang menjadi berubah sangat cepat. Semua orang-orang harus di luar, harus dalam rumah, tidak boleh kemana-mana dan sebagainya. Dan ini otomatis akan merubah proses dalam organisasi di kampus Lembah Dempo. Saat ini kita melaksanakan perkuliahan online karena mengingat perubahan lingkungan yang lebih cepat daripada proses organisasi saat ini. Selanjutnya, kegagalan organisasi adalah ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat dan kurangnya sumber daya untuk bertahan. Nah, jika organisasi tidak mampu mengatasi perubahan lingkungan yang cepat ataupun kurangnya sumber daya resource dari sebuah organisasi, ya, maka ini akan menjadikan sebuah ancaman bagi organisasi. Ancaman tersebut bisa jika tidak segera ditanggulangi oleh manajemen, maka itu akan menjadikan organisasi tersebut bisa down. Nah, TI memainkan peranan penting dalam membantu organisasi menerima perubahan lingkungan dan membantu organisasi beraktivitas di lingkungannya. Nah, seperti ini. Jika kita tidak menggunakan TI dalam proses pembelajaran kita, dalam proses belajar mengajar di kampus Lembah Dempo, maka berarti proses pembelajaran akan berhenti sama sekali, akan stop. Nah, jika tidak ada proses pembelajaran di kampus, perguruan tinggi tidak melaksanakan proses pembelajaran, maka fungsi dari perguruan tinggi, fungsi dari organisasi tersebut tidak berjalan dan akan menyebabkan kegagalan dari organisasi. Maka dari itu, dengan adanya TI, dengan adanya sistem pembelajaran daring, ada Google Classroom, ada grup komunikasi, sosmed dan sebagainya, maka ini akan menjadikan sebuah proses pembelajaran bisa dilaksanakan dan akhirnya proses dalam organisasi tersebut bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini dalam monitor sini, ya, ini adalah organisasi dan lingkungan, di mana lingkungan ini terdiri dari environmental resources atau sumber daya yang ada di lingkungan dan constraint batasan-batasannya, ada pemerintahan, ada pesaing, ada customer, financial institution, culture, knowledge, technology. Nah, ini adalah organisasi ya. Jadi ini adalah organisasi. Nah, teknologi informasi ini seperti lensa yang menjadi penghubung antara organisasi untuk melihat item-item yang ada pada lingkungannya. Karena kalau kita lihat ini seperti sebuah bola mata ya. Ini ada saya nggak tahu pupil atau kornea atau iris dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini seperti bola mata, di mana sistem informasi ini seperti sebuah lensa ataupun kaca yang menjadikan perusahaan atau organisasi dapat melihat lingkungan dari organisasinya. Oke, ini ciri-ciri organisasi. Ada aktivitas dan proses bisnis, ada politik organisasi, ada budaya organisasi, lingkungan organisasi, struktur organisasi. Ini ciri-ciri organisasi, ya. Ada aktivitas, ada kegiatan, ada SOP, tata cara, hal-hal yang rutin dilakukan. Kemudian ada politik, ya, politik organisasi yang melibatkan sumber daya, kompetisi, adat konflik, ya, dan ya, karena dalam organisasi pasti selalu ada konflik, ya, baik itu dari level konflik antara sumber daya, konflik dengan customer, konflik dengan pemasok dan sebagainya, konflik dengan lingkungan, ya. Dalam organisasi selalu ada yang namanya konflik. Nah, budaya organisasi menggambarkan tentang apa produk yang akan dihasilkan. Ya, ini lebih tepat kepada identitas perusahaan. Jadi produk yang dihasilkan itu menggambarkan dari perusahaan tersebut. Ya, itulah budaya.
Dan biasanya budaya ataupun lingkungan di sekitar organisasi itu juga mempengaruhi dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Baik, selanjutnya, nah ini tugas ya. Tugas yang pertama adalah Anda silakan cari ataupun ya boleh menggunakan Anda lihat di sekitar Anda contoh budaya organisasi yang baik dari sebuah perusahaan. Kali ini saya ambil contoh sebuah budaya yang diterapkan oleh Lion Air. Anda bisa cari contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang lain yang sudah menerapkan budaya organisasi yang baik. Ataupun bisa Anda cari contoh budaya organisasi yang ada di lingkungan Anda. Baik itu perusahaan atau tempat Anda bekerja, atau organisasi masyarakat, organisasi sosial dan sebagainya yang ada di lingkungan Anda. Silakan Anda cari dan buat, dan dalam sebuah asesmen nanti yang akan saya berikan. Oke, ini adalah selanjutnya adalah bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Ya. Teknologi informasi merubah biaya modal dan biaya informasi karena mereduksi biaya agen dan biaya transaksi. Kita dapat menyimpulkan perusahaan dapat menyesuaikan biaya dengan berinvestasi untuk teknologi informasi. Dampak budaya organisasi, hal yang sangat mendasari organisasi besar, organisasi birokrat yang dikembangkan sebelum adanya komputer tidak efisien, lambat untuk perubahan, dan kurang kompetitif dibandingkan teknologi informasi yang baru. Jadi, sistem informasi dapat mempengaruhi organisasi dan perusahaan, baik dampak ekonomi pun dampak budaya organisasi. Dampak ekonomi tadi dapat merubah biaya modal, biaya informasi, ya, bisa menghemat, melakukan efisiensi dan sebagainya. Kemudian juga dampak secara budaya, bagaimana yang biasanya perilaku, SOP, aturan, proses yang dilaksanakan itu bisa berubah dengan adanya teknologi informasi. Kemudian bagaimana menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, ini ada salah satu model yang disebut dengan competitive first model Michael Porter, ya, di mana model kompetitif Porter ini adalah model yang paling luas penggunaannya untuk dipahami dalam proses keunggulan kompetitif. Model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung, tetapi juga oleh 4 kekuatan dalam lingkungan yang lainnya. Ya. Nah, ini adalah model kompetitif Porter. Ya, ada 5: supplier, kemudian substitution, competitive rival, new entry, buyer atau customer. Nah, supplier itu adalah pemasok. Ya, pemasok dalam perusahaan kita, dalam organisasi kita, distributor. Ya. Kemudian substitution, trade of substitution, ataupun ancaman dari produk pengganti. Yang ketiga, competitive rival, pesaing, ya, pesaing dari perusahaan dan organisasi. Kemudian trade of new entry, ancaman dari produk baru yang dapat mengancam kegiatan kita. Dan buyer, kekuatan customer. Nah, ini adalah model kompetitif yang sering digunakan oleh orang-orang untuk menganalisis, ya, kompetitif persaingan untuk menghasilkan strategik kompetitif yang bersaing. Ini sangat panjang kalau dijelaskan, jadi nanti ini akan saya jadikan tugas saja. Jadi Anda pelajari lebih lanjut bagaimana model kompetitif kayak Porter. Jadi ada nanti di tugas yang nomor 2. Baik, ini tinggal berapa slide lagi, ya. Jadi, nah, strategi sistem informasi untuk menghadapi persaingan kompetitif. Ya. Yang pertama, kebijakan biaya rendah, diferensi produk, fokus pada pasar tertentu dan sebagainya. Ini adalah merupakan strategi jika kita sudah bisa melakukan analisis secara kompetitif pada organisasi kita. Ya. Cara lain untuk menggunakan sistem informasi untuk ukuran kompetitif adalah untuk berpikir tentang cara yang dapat meningkatkan sistem kompetensi inti. Ya. Strategi berbasis jaringan. Ya.
ada franchise, kemudian agen distributor, dan sebagainya. MLM itu adalah strategi berbasis jaringan dalam bidang marketing, dan banyak lagi model-model strategi yang berbasis jaringan, baik dari suppliernya, kemudian dari customer engagement dan sebagainya. Menggunakan sistem untuk keunggulan kompetitif, ya. Jadi saat perusahaan memiliki keunggulan tersebut tidak bisa dipastikan akan bertahan cukup lama atau bertahan secara jangka panjang. Karena dengan adanya era keterbukaan seperti ini, pesaing itu bisa dapat membalas dan menyalin sistem strategis yang ada pada kita, pada organisasi kita tersebut. Jadi manajemen dan dalam organisasi tersebut harus mampu melakukan inovasi-inovasi atau penerapan-penerapan untuk meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Nah, supaya apa? Supaya keunggulan kompetitif dari organisasi tersebut dapat bertahan lebih lama lagi dalam jangka panjang, dan para pesaing-pesaing tersebut tidak bisa menekan ataupun tidak bisa mengikuti dari strategi dari perusahaan kita. Ini silakan dibaca. Dan ini ada tugas nomor 2. Anda pelajari lebih lanjut tentang model competitive porter. Ya, tadi yang 5 saya sebutkan, ya, ada supplier, kemudian trade of substitution, kemudian traditional rivalry ataupun persaingan tradisional, kemudian ada customer atau buyer, kemudian ada ancaman dari new product, trade of new product. Jadi ada sebuah 5 model yang tadi sudah saya sebutkan, dan Anda pelajari lebih lanjut. Anda bisa buka Google, cari menggunakan keyword yang tadi, model competitive porter, dan cari contoh penerapan analisis yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan yang dibuat oleh orang-orang yang sudah menerapkan model kompetitif pada perusahaannya. Ya, kumpulkan nanti sesuai dengan deadline yang saya berikan buat assessmentnya. Jadi itu saja materi hari ini, singkat. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa diserap apa yang saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.